Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Aziza, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Aji Barangwatan, Kabupaten Banyumas. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Yuni Pramita yang merupakan guru kelas 3 di SD Negeri Aji Barangwatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Yuni? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Bu Yuni. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Yuni lakukan di kelas. Dan saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang sudah berjalan di kelas yang Bu Yuni gunakan untuk pembelajaran ini ya. Terus itu juga Bu Yuni, saya melakukan percakapan pra-observasi ini agar Bu Yuni lebih lagi mempersiapkan pembelajaran yang baik untuk murid. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Yuni capai? Tujuan dalam pembelajaran yang sudah saya rancang itu yang pertama tujuannya adalah siswa dapat memahami tentang konsep metamorfosis. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan tahapan metamorfosis pada hewan tertentu. Tujuan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian tujuan yang terakhir atau yang keempat, siswa dapat membuat laporan sederhana tentang metamorfosis. Baik, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu Yuni ya? Betul sekali. Selanjutnya, apa ini area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada 2 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Baik, bagus ya Bu Yuni. Ternyata ada 2 aspek pengembangan yang ingin dicapai, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Selanjutnya, apa strategi yang akan Bu Yuni siapkan? Strategi yang akan saya siapkan itu saya membuat diskusi kelompok, kemudian nanti anak mengamati video, kemudian ada kegiatan literasi, dan yang terakhir adalah presentasi hasil dari kerja kelompok tersebut. Baik, bagus ya Bu Yuni ya. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Bu Yuni? Baik, rancangan pembelajaran yang sudah saya siapkan merupakan pembelajaran yang berbasis pada masalah atau PDL, kemudian dengan metode diskusi kelompok dan penugasan, lalu nantinya medianya menggunakan video pembelajaran, PPT, dan LKPD. Baik, jadi Bu Yuni nanti akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PPL dengan metodenya yaitu diskusi kelompok dan penugasan. Begitu nih Bu Yuni. Lalu apa saja media yang akan Ibu pergunakan? Media yang akan saya gunakan tadi sudah saya sempat singgung yaitu video pembelajaran, kemudian ada PPT, kemudian saya juga menyusun LKPD. Lengkap ya Bu Yuni ya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Akan saya laksanakan pada hari Rabu, tepatnya tanggal 9 Oktober 2024 di jam pertama di kelas 3A. Baik Bu, nanti di hari Rabu tanggal 9 Oktober itu saya akan ada di dalam kelas Bu Yuni ya, melihat dan juga mencatat hal apa saja pada kegiatan pembelajaran Bu Yuni. Setelah itu Bu Yuni melakukan pembelajaran, saya juga melakukan observasi di dalam kelas. Nanti setelah observasi itu kita bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi. Begitu nih Bu Yuni. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa ini yang sudah Bu Yuni dapatkan? Dari percakapan kita yang sudah dilaksanakan ini, saya mendapatkan gambaran, yaitu gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan. Selain media juga metode dan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, itu menjadi lebih jelas. Baik, keren ya Bu Yuni ya. Bu Yuni sudah mendapatkan gambaran
bagaimana tentang pembelajaran yang akan dilakukan, dari metode, media, bahkan tujuan pembelajaran yang dicapai. Baik Bu Yuni, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pra-observasi ini, dan nanti kita bertemu di tahap observasi. Setelah itu juga untuk kegiatan selanjutnya kita akan bertemu di kegiatan pasca observasi, juga didampingi oleh Ibu Pepe. Nah, itu jadwal nanti akan saya sampaikan juga kepada Bu Yuni. Baik Bu Yuni, saya tutup percakapan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan yang bertugas memimpin doa. Doa mulai. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang Maha Esa. Amin. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Aliando dan Nazar. Aliando dan Nazar tidak masuk karena sakit. Didoakan semoga Aliando dan Nazar segera sembuh dan segera masuk. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan yang bertugas memimpin lagu, ya, semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Sebelum kita belajar daripada hari ini, Guru akan bertanya dulu pada kalian. Di dekat rumah kalian, apakah banyak hewan-hewan peliharaan yang sering kalian lihat? Banyak? Ada hewan apa saja? Hewan peliharaan, hewan yang tidak dipelihara. Sering kalian melihatnya? Oh iya, ada apa saja ya? Oke, ya. Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah siswa nantinya kalian dapat mengetahui konsep dari metamorfosis. Kemudian nanti kalian dapat menjelaskan tahapan-tahapan metamorfosis pada hewan tertentu. Tanyakan, di sekitar kalian masih banyak hewan peliharaan dan hewan liar. Salah satunya tadi hewan peliharaan adalah ayam. Siapa yang di rumah memelihara ayam? Coba, sebelum menjadi ayam, prosesnya itu apa dulu sih? Kemudian telurnya bagaimana? Menetas, kita rawi dulu ya. Kemudian menetas menjadi anak ayam. Bagaimana bentuk anak ayam dibandingkan dengan bentuk ayam dewasanya? Sama, bentuknya sama ya, hanya berbeda ukuran. Kemudian selain hewan peliharaan, kalian tentu sering melihat hewan-hewan yang liar, hewan-hewan yang hidup liar tanpa dipelihara sudah hidup. Contohnya ada apa ya? Oh iya, kupu-kupu. Siapa yang sering melihat kupu-kupu? Apakah kalian tahu asal mula kupu-kupu berasal itu pertamanya apa dulu sih? Ular. Yakin ular? Yakin? Kepopong. Telur. Kemudian telur itu jadi ular. Oh, jadi apa? Kemudian pupa. Baru menjadi dewasa. Berarti dewasanya kupu-kupunya dengan individu awal atau individu yang masih kecil bentuknya sama apa tidak sih? Beda. Bedanya di mana? Ular berubah jadi kupu-kupu. Betul itu? Betul. Kenapa sih bisa berbeda bentuk antara kecilnya jadi ular, besarnya kalau jadi kupu-kupu yang punya sayap? Kira-kira itu bagaimana? Mengapa bisa seperti itu?
Nah, itu yang akan kita bahas mengenai perubahan bentuk pada hewan. Perubahan bentuk itu yang disebut apa tadi? Metamorfosis. Oke, metamorfosis. Ada di buku kalian yang sudah guru bagi, silakan dibuka. Ya, ada di buku kalian, silakan dibuka. Akan guru bagikan masing-masing anak satu kartu, ya, satu kartu, ya. Di situ ada angka, ya, ada angka beserta gambar. Contoh, kira-kira silakan maju. Kartunya di bawah saya. Ya. Dalam kartu ini ada angkanya dan ada gambarnya. Maksudnya angka ini menunjukkan proses awal, urutan, ya, urutan terbentuknya suatu individu. Gambarnya jelas ya? Ini gambar apa ya? Telur. Oke, berarti ini menandakan apa? Proses pertama terbentuknya individu. Kira-kira individu apa tadi ya? Kupu. Oke, dia ada di sini. Yang kedua, silakan yang pegang nomor 2. Boleh maju yang pegang nomor 2. Ya. Yang memegang nomor 2, tandanya gambar ini menunjukkan proses yang kedua. Apa ini kira-kira gambarnya? Larva. Larvanya berbentuk ular. Dipegang bisa? Boleh dipasang satu persatu, Mbak? Dipasang pada papan tulis. Ya. Yuk, pegang ya. Yang pertama. Oke, jelas ya. Nah, kartu yang kalian miliki ternyata itu adalah proses terjadinya Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ular? Lalu bagaimana ular bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ular bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kakak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berubah berkaki, kakak berlewat, hingga menjadi kakak dewasa. Kakak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menumpah di kecebong atau beruang yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong mendapat dengan pincang. Selanjutnya, baru kecebong tubuh kaki belakang yang ditutup dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi kakak berekor. Kakak berekor masih bernapas dengan pincang. Tubuh kakak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk kakak dewasa. Ketika menjadi kakak dewasa, bernapas menggunakan palu kakak.
Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oh ya, sempurna, Mbak Almaira. Tahap metamorfosis sempurna tadi ada berapa ya? 4 tahap. Kalau metamorfosis tidak sempurna, siapa yang tahu? Ya, 3. Jadi dalam tahapannya itu berbeda antara metamorfosis sempurna dengan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian, ada yang bisa memberikan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna? Coba. Ya, Mas. Kuku, kemudian? Lala. Nah, kemudian siapa yang bisa memberi contoh metamorfosis tidak sempurna? Lala. Belalang sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Kenapa belalang tidak sempurna? Hanya melewati 3 tahapan. Betul. Kalau kuku betul metamorfosis sempurna. Betul. Ada lagi selain kuku-kuku? Kata betul? Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Setelah kalian mengetahui tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ya, kalian akan berbagi jadi 4 kelompok. Sudah seperti ini kelompoknya. Kemudian nanti guru akan memberikan metamorfosis hewan, jenis metamorfosis hewan. Setiap kelompoknya nanti berbeda. Kemudian kalian tentukan tahapan-tahapannya dan sebutkan jenis metamorfosisnya. Apakah metamorfosis itu sempurna atau tidak sempurna? Oke? Ya, yang pertama, ya. Ya, silakan yang ada di bawah kalian gunting. Ya, sudah membawa alat ya. Ya. Nanti gunting ditempel. Ya. Ya. Oke. Itu udah bisa dulu. Nanti ini ya. 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 Coba perhatikan untuk mengerjakannya. Nanti kertas yang putih kalian gunting, lalu kalian tempelkan pada kertas yang berwarna biru, ya. Badannya ditempel. Kemudian prosesnya digunting satu persatu, nanti ditempelkan. Mengerti? Ya, ya. Silakan mulai dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan. Guru beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Kemudian nanti setelah mengerjakan dipresentasikan ke depan. Ya. Itu digunting betul? Iya, ini digunting. Tempelkan di sini. Ya. Ya, silakan. Bola bisa mulai mengerjakan. Ya. Silakan sudah mulai bekerja. Nanti untuk lembar kerjanya bisa kalian lihat di materi yang sudah guru berikan, ya. Yang ini itu untuk mengerjakan.
Satu kanan cuma. Ya. 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 Sampingnya boleh. Cari tempat yang. Iya. 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 Dari atas. Semuanya boleh. Ya, sekarang ya. Oke, nanti setiap kelompok mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan ya. Nanti kamu jelaskan, kamu sudah mengamati proses terjadinya metamorfosis pada hewan apa, ya? Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Yang sudah dipresentasikan oleh kelompok kata adalah metamorfosis apa tadi? Metamorfosis kata. Ada berapa tahap metamorfosis kata? Ada 4 tahap. Tahap yang pertama, kalian bisa lihat. Coba Mas, terangkan tahap yang pertama apa? Telur. Yang kedua, kecebong atau bertuduh. Kemudian tahap yang ketiga, ada kecebong berkaki. Yang keempat, rasa dewasa. Kemudian setelah kalian memperhatikan prosesnya, tahapan-tahapannya, metamorfosis kata termasuk ke dalam metamorfosis apa? Metamorfosis apa ya? Sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Ada yang bisa menjawab tadi? Kelompok semut dan kelompok kata. Dari keempat kelompok ini, oke? Tadi ada 2 jenis metamorfosis. Metamorfosis yang pertama apa ya teman-teman? Sempurna. Tadi kelompok mana yang sudah menerangkan metamorfosis sempurna, Jom? Kelompok katak dan kelompok semut. Karena dalam kelompok katak dan kelompok semut telah menemukan berapa tahap ya? 4 tahap. Dan tahap itu salah satunya melewati tahap pupa. Oke. Kemudian tahap metamorfosis tidak sempurna ditemukan oleh kelompok apa tadi? Capung dan kelompok kecoa. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena hanya melewati 3 tahap, ya. Tahap telur, hewan muda atau nimfa, kemudian menjadi hewan imago atau dewasa. Oke, terima kasih kalian sudah mempresentasikan. Kemudian sekarang silakan masing-masing dari kalian mengerjakan LKPD yang sudah guru sediakan, ya. Silakan untuk menentukan mana jenis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ya, sudah? Ya, silakan kalian buka dan kalian kerjakan. Yang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ya. Oke, bisa kalian buka di LKPD kalian, ya. Lalu kalian kerjakan. Oke, di LKPD kalian silakan kalian kerjakan. Ya, yuk kerjakan. Ya. Oke, guru kasih waktu 5 menit. Ayo langsung kerjakan semua. Ya, silakan dikerjakan. Cakup. Buku nomor 1 itu buku. Iya. Itu apa? Gambarnya berapa? Ketiga itu berapa? Kita tahu bahwa metamorfosis itu ada 2, sempurna dan tidak sempurna. Dan perlu kalian ingat bahwa metamorfosis tidak hanya terjadi pada serangga saja, ya. Ingat, metamorfosis atau perubahan bentuk tidak hanya terjadi pada serangga saja, ya. Masuk tadi waktu kalian pertama perubahan bentuk pada hewan ada bermacam-macam, ya. Nah, setelah kalian melewati tahap-tahapannya, mempelajari semuanya, diambil kesimpulan bahwa ada 2 jenis metamorfosis.
Silakan yang mau bertanya. Yuk. Ya, tanya buku. Tanya apa Mas Abi? Pada tahap apa yang akan ditanyakan? Pupa. Mas Abi menanyakan tentang tahap pupa pada metamorfosis kupu-kupu. Ada yang bisa menjawab? Sebelum guru jawab, apakah ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Abi bertanya tentang tahapan pupa. Kalian tahu pupa? Pupa itu kepompong, ya, kepompong pada kupu-kupu. Pada tahapan itu, si kepompong itu seperti berpuasa. Dia berpuasa, tidak makan, ya. Kalian bisa lihat rumah pupa itu biasanya menempel pada ranting pohon. Oke, ini seperti ini ya. Biasanya menempel, pupa itu menempel. Kemudian pupa itu nanti setelah beberapa hari akan berubah bentuk menjadi apa tadi ya? Kupu-kupu. Jadi di dalam si pupa itu membentuk, di dalamnya membentuk individu yang bernama kupu-kupu, ada sayapnya gitu. Setelah sempurna baru keluar menjadi kupu-kupu. Jelas Mas Abi? Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Untuk materi hari ini cukup dan terima kasih. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa membandingkan mana yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke? Pelajaran hari ini cukup. Ya, karakter yang dapat diterapkan dari materi hari ini adalah kerjasama. Dengan kerjasama, oke, dengan kerjasama kita akan bisa mengerjakan tugas dengan selesai tepat waktu. Terima kasih untuk kerjasama hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Oke? Ya, silakan dipimpin berdoa Mas Bisma. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dan guru mohon maaf apabila pada kesempatan pagi ini guru banyak salah. Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah kita dahulu. Lagu Gundul Gundul Pacul. 1, 2, 3. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Aziza, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas dalam percakapan pasca observasi. Kali ini saya ditemani oleh Bu Yuni, guru kelas 3 SD Negeri Aji Barangwetan, yang mana kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah kegiatan pembelajaran. Langsung saja nih Bu Yuni. Ya, silakan. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah hari ini baik, sehat. Baik Bu Yuni, dalam percakapan pasca observasi ini ya Bu Yuni, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan observasi yang tadi dilaksanakan. Ya, silakan Ibu. Dengan tujuan itu Bu Yuni untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya. Baik Bu Yuni, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Ya, perasaan saya ketika kegiatan observasi tadi, walaupun ini bukan yang pertama ya Bu, tetap saya merasa sedikit tegang dan grogi, tapi alhamdulillah sekarang sudah lega dan semuanya sudah berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, walaupun awalnya tegang tapi pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, betul. Baik Bu Yuni, apakah bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi? Kira-kira apa saja? Ya,
Dari awal area pengembangan yang akan saya laksanakan itu ada dua ya Bu. Yang pertama berkaitan dengan pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan. Dari pengetahuan itu anak sudah bisa mengetahui tentang metamorfosis, tentang prosesnya, perbedaannya sudah. Kemudian dari tahapan pengembangan keterampilan, anak sudah bisa membuat bagan tentang proses metamorfosis pada hewan-hewan tertentu. Jadi sudah dari ranah keduanya sudah bisa terlaksana. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya laksanakan dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti sampai evaluasi sudah saya Pengetahuan dan keterampilan dan sudah nampak berjalan baik ya Bu Yuni ya. betul. Menurut Bu Yuni, apakah area pengembangan yang tadi Ibu ceritakan itu sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sudah berhasil, namun memang tadi ada sedikit kendala, salah satunya ya karena ada anak yang masih belum menguasai betul, karena anak tersebut juga kurang memperhatikan, akhirnya dia kurang aktif dalam berdiskusi, juga kurang aktif dalam mengerjakan tugas kelompok. Akhirnya ada sedikit lah Bu yang masih belum tercapai, namun itu hanya sedikit, yang lainnya sudah tercapai. Betul sekali Bu Yuni, masalah itu memang lazim terjadi ya, bahkan di guru lain pun seperti itu ya Bu. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut untuk pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya, saya mengatasi masalah yang sudah terjadi itu dengan cara membuat kelompok, namun kelompok itu nanti berdasarkan pada gaya belajar anak, baik itu gaya belajar secara visual maupun auditory maupun kinestik, agar nantinya anak merasa lebih nyaman tentunya. Baik Bu Yuni telah menyampaikan melalui gaya belajar begitu ya untuk Ya, betul. membagi kelompok selanjutnya. Baik, maka izinkan saya ya Bu menyampaikan sedikit hasil observasi di kelas tadi. Oke, Bu Yuni juga sudah menyampaikan tadi ada area pengembangannya sudah tercapai dengan baik, terus rencana untuk mengatasi beberapa anak tadi ya yang kiranya belum aktif dalam kelompok, maka saya akan menyampaikan hasil observasinya pada kegiatan pembelajaran tadi ya Bu. Ya. Yang pertama itu aspek yang saya lihat ya Bu, selama proses pembelajaran siswa tadi sudah lumayan tertib lah ya Bu. Setiap masing-masing kelompok juga siswanya sudah aktif. Yang kedua, dalam pelaksanaan presentasi juga nih, walaupun siswa kelas bawah, kelas 3, tapi mereka sudah menunjukkan rasa percaya diri dalam menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Yang ketiga, tadi kegiatan pembelajaran juga yang dilakukan Ibu sudah mencerminkan diferensiasi ya Bu, mulai dari konten yang digunakan, prosesnya, diferensi proses, dan dalam diferensi produk merupakan hasil dari diskusi kelompok begitu ya Bu. Untuk juga yang terakhir hasil observasinya yaitu pengelolaan kelas mulai dari awal pembukaan, inti, bahkan penutup dan sampai ke tahap evaluasi refleksi itu saya lihat Bu Yuni sudah mengelola kelasnya dengan baik dan kondusif seperti itu nih Bu. Namun saya ada catatan tambahan sedikit. Mungkin ya Bu, perlu adanya bimbingan khusus bagi siswa yang kemampuannya kurang. Tadi kan Bu Yuni menyampaikan mungkin dari literasinya gitu nih Bu. Itu mungkin nanti perlu bimbingan khusus untuk anak tersebut. Nah, catatan yang kedua itu pembelajarannya sudah berlangsung efektif dan suasananya juga kondusif seperti itu. Semoga bisa dikembangkan lagi, bisa dilanjutkan lagi. Seperti Terima itu Bu kasih Yuni. sekali. Ya. Baik, itu berarti bisa dijadikan lagi untuk pedoman pembelajaran selanjutnya ya Bu Yuni ya. Terima Untuk kasih. pembelajarannya Bu Yuni selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Bu Yuni, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang tadi Ibu sampaikan? Ya, saya akan melaksanakannya secepat mungkin karena ini berkaitan dengan kepentingan siswa juga. Lebih cepat lebih baik. Iya, bagus. Seperti itu ya Bu Yuni ya. Segera kita laksanakan tindak lanjutnya, rencana kita selanjutnya. Semoga dengan perubahan dan perbaikan yang tadi sudah direncanakan terlaksana dengan baik dan dapat mengatasi permasalahan yang tadi Bu Yuni sampaikan. Saya menunggu kabar baiknya dari Bu Yuni nggih.
Ya Bu, terima kasih atas masukannya juga. Semoga nantinya saya juga lebih baik lagi. Iya, saya juga ucapkan terima kasih Bu Yuni atas waktunya, mulai dari kita kegiatan kegiatan observasi, bahkan sampai kegiatan pasca observasi. Dan kesimpulannya yaitu dalam percakapan ini tadi Bu Yuni dalam area pengembangannya ya sudah sesuai dengan yang Bu Yuni rencanakan, yaitu ada dua ya, area betul. pengembangannya pengetahuan dan keterampilan yang Bu Yuni juga sampaikan sudah mulai terlihat, anak juga sudah aktif, namun ada beberapa itu lazim lah ya Bu dalam kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya juga rencananya Bu Yuni sudah baik, sudah bagus, akan mengelompokkan lagi sesuai dengan gaya belajar siswanya seperti itu. Baik, untuk Bu Rasti, apakah ada umpan balik yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Rina yang sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Yuni juga nggih. Berdasarkan pengamatan saya tadi, ada beberapa umpan balik yang akan saya berikan. Yang pertama, tentu saya mengapresiasi sekali dari kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Rina dengan Bu Yuni. Tadi saya amati ya, saya memiliki beberapa catatan, yaitu Bu Rina alhamdulillah ya sudah menanyakan perasaannya Bu Yuni ketika mengajar, dan juga menanyakan ketercapaian indikator pengembangan. Kemudian sudah memberikan pertanyaan pemantik, tadi bagus sekali Bu, sehingga Bu Yuni ini dapat melakukan refleksi diri ya. Jadi secara otomatis dengan pertanyaan pemantiknya Bu Rina, guru bisa melakukan refleksi terhadap belajarnya sendiri. Kemudian Bu Rina juga sudah menanyakan tindak lanjut dan kapan tindak lanjut itu akan segera dilaksanakan. Nah, di akhir tadi juga Bu Rina sudah menyampaikan hasil catatan observasi berdasarkan data yang diperoleh oleh Bu Rina dalam melakukan observasi. Nah, berarti dari semua kegiatan pasca observasi ini atau pasca supervisi itu percakapan yang dilakukan oleh Bu Rina dan Bu Yuni sudah baik dan tidak ada kendala, dan semoga kami doakan Bu Rina seterusnya kedepannya akan terus bisa membantu teman-teman rekan sejawat untuk terus mengembangkan potensi diri dan bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rasti yang telah mendampingi, umpan baliknya sangat lengkap dan sangat membantu untuk membangun perbaikan pembelajaran kita. Demikian rangkaian kegiatan pasca observasi kali ini yang kita lakukan. Mulai dari pra-observasi, saya bersama Bu Yuni, kegiatan observasi pula yang kami lakukan di kelas, dan pada saat hari ini kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih saya sampaikan Bu Yuni dan Bu Rasti atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.